yaitu ilmu tafsir. Yang pertama temanya yaitu kriteria dan etika mufasir. Kriteria seorang mufasir. Seorang mufasir harus memiliki keahlian tertentu agar tafsir yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang mufasir. Yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab. Seperti seorang mufasir harus memahami bahasa Arab secara mendalam dan harus mengerti dan menguasainya. Yang kedua yaitu memahami ilmu tafsir. Ilmu tafsir mencakup berbagai disiplin ilmu seperti asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, nasik dan mansukh. Yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan tentang hadis. Yang keempat mengetahui asbabun nuzul. Yang kelima menguasai ilmu fikih. Yang keenam selanjutnya yaitu etika seorang mufasir. Adapun etika seorang mufasir juga harus memiliki etika mendalam menafsirkan Al-Quran. Berikut beberapa etika yang harus ditetapkan oleh seorang mufasir. Yang pertama, ikhlas dalam menafsirkan. Yang kedua, tidak menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Yang ketiga, menghindar takwil yang menyimpang. Yang keempat, tawaduk rendah hati. Yang ketujuh, bersikap baik. Nah, ada pun kesimpulannya yaitu seorang mufasir memiliki tanggung jawab yang besar dan harus memahami secara mendalam. Adapun judul selanjutnya yaitu metode tafsir Al-Quran. Metodologi tafsir Al-Quran adalah sistem dan kaidah yang digunakan oleh para mufasir dalam memahami, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun klasifikasi metodologi tafsir berdasarkan sumbernya, yang pertama yaitu tafsir bil mansur. Tafsir ini menggunakan sumber-sumber yaitu Al-Quran dengan Al-Quran, baru Al-Quran dengan hadis, tafsir dengan pendapat sahabat, baru tafsir pendapat dengan tabi'in. Nah, adapun yang kedua yaitu tafsir bil ra'yu. Selanjutnya klasifikasi metodologi tafsir berdasarkan pendekatan, yaitu tafsir tahlili. Tafsir tahlili ini ada beberapa, yaitu menafsirkan ayat secara detail. Habis itu pendekatan yang digunakan bisa berupa linguistik, hukum atau sains. Adapun contoh dari kitab tafsir tahlili yaitu tafsir Al-Murawi dan tafsir Al-Badawi. Selanjutnya tafsir ijmali. Ijmali ini terbagi menjadi dua, yaitu menjelaskan makna ayat tersebut secara ringkas. Habis itu pendekatan yang digunakan bisa berupa hukum atau sains. Yang kedua tafsir muqarrar. Yang keempat tafsir maudhu'i. Selanjutnya klasifikasi metodologi tafsir berdasarkan coraknya. Judul selanjutnya yaitu mazhab tafsir. Pengertiannya secara etimologis, istilah mazhab tafsir merupakan bentuk susunan idhofah dari kata mazahib dan at-tafsir. Kata mazahib adalah bentuk jamak dari mazhab yang berarti aliran, pemikiran, pendapat atau teori. Nah, selanjutnya yaitu corak tafsir. Adapun pengertian corak tafsir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata corak diartikan sebagai seperti bunga atau gambar. Ada yang berwarna-warna pada kain, tenunan anyaman berjenis-jenis warna pada warna dasar tentang kain bendera dan sifat macam paham bentuk tertentu. Maka corak penafsiran memberikan penjelasan mengenai arah kajian yang berhubungan dengan bentuk, sifat dan jenisnya. Beberapa buku yang bernafaskan pembahasan ulumul Quran tidak mencantumkan mengenai definisi corak tafsir secara menyeluruh atau menyinggung mengenai corak tafsir, tapi banyak menyinggung mengenai kandungan corak tafsir Al-Quran. Kemudian mengelompokkan corak tafsir ke dalam tafsir tahlili, ke dalam subbab tafsir al-mansur, tafsir bil-ra'yu, tafsir sufi, tafsir fikih, dan tafsir lainnya. Nah, adapun
Selanjutnya judulnya yaitu Ad-Dakhil fi Tafsir. Definisi ad-dakhil yaitu secara etimologi ad-dakhil ini bermakna orang yang berafiliasi kepada yang bukan komunitasnya. Tamu disebut dakhil karena ia masuk ke rumah orang lain yang dikunjunginya. Kata serapan karena ia berasal dari bahasa asing. Orang asing yang datang untuk tujuan eksploitasi. Menurut Ibnu Mansur, ad-dakhil adalah semua unsur eksternal yang masuk ke dalam diri manusia dan ia dapat merusak akal, mental serta fisiknya. Nah, selanjutnya adapun menurut Ibrahim, Khalifah aib dan cacat itu karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketersaingan, yang kedua cacat indrawi dan cacat lainnya. Adapun sejarah pengembangan ad-dakhil dalam penafsiran Al-Quran, pada dasarnya potensi ad-dakhil telah ada sejak zaman pra-Islam. Sebelum datangnya Islam ke Jazirah Arab, kelompok ahli kitab yang sebagian besar orang Yahudi telah menetap di daerah tersebut. Maka berhijrah ke Jazirah Arab sekitar 70 Masehi. Interaksi sosial yang berlangsung lama menyebabkan terjadinya pertukaran kultur dan budaya antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Adapun munculnya ad-dakhil dalam tafsir bil ar-ra'yu menurut beberapa ulama memiliki beberapa sebab, dan yang paling utama ialah karena mufassir yang sangat subjektif dalam memaknai lafaz Al-Quran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Apa pengertian mazhab tafsir? Pengertian ad-dakhil fi tafsir langsung dengan ikhtilaf tafsir. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan PP, yaitu apa pengertian mazhab at-tafsir. Mazhab at-tafsir yaitu susunan idhofah dari kata mazahib dan at-tafsir. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan sunnah, yaitu apa itu ad-dakhil fi at-tafsir. Ad-dakhil fi tafsir yaitu semua unsur internal yang masuk ke diri manusia dan dapat merusak pikir akalan manusia. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Ica, yaitu apa ikhtilaf fi tafsir. Ikhtilaf fi tafsir yaitu yang berarti berselisih atau tidak paham. Sedangkan mufassir adalah bentuk dari kata jamak, yaitu mufassir yang berarti orang yang menafsirkan atau memberikan tafsir. Para ulama mendefinisikan al-tafsir sebagai berikut, yaitu ilmu yang berfungsi untuk mengetahui kandungan Al-Quran, ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.